Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Hergia Salviana, NIM 856836923. Kali ini di video ini akan menjelaskan tentang gerak, yaitu GLB dan GLBB. Untuk alat dan bahan pada video praktek kali ini yaitu kami menggunakan ada lintasan, stopwatch, penggaris, troli katrol, dan juga penyangganya. Untuk yang pertama kami menggunakan troli untuk dataran yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi ini kita meleset, dan untuk percobaan selanjutnya kita coba lagi untuk yang paling tinggi. Nah, untuk yang paling tinggi troli akan melaju seperti apa? Kita lihat. Nah, ini akan kita turunkan. Dia akan melaju. Nah, dia akan melaju cukup kencang. Pada kali ini kita akan ukur dari antara lintasan dari papan ke lintasan dia berhenti, dari troli itu berhenti. Untuk selanjutnya ini akan diukur. Pengukuran kecepatan dilakukan dengan menghitung perbandingan jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan benda untuk melaju pada masing-masing media. Nah, yang kedua itu untuk papan yang sedang, kita juga melakukan pengukurannya. Percobaan ini bertujuan memahami hubungan gaya, massa, percepatan, dan bagaimana kondisi media mempengaruhi gerak benda suatu hukum. Untuk percobaan selanjutnya ini di bidang datar. Nah, ini dia melaju cukup tenang, dan kita tetap ukur dari jarak papan hingga troli melaju. Dalam hal ini pada media dengan kemiringan sedang dan tinggi, benda mengalami percepatan akibat komponen gaya gravitasi yang menuruni bidang miring. Sedangkan pada media datar, benda bergerak dengan kecepatan hampir konstan jika gaya gesek sangat kecil atau diabaikan, sehingga gerak termasuk gerak lurus beraturan atau GLB. Kecepatan dihitung dari jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh, hasilnya relatif stabil di setiap percobaan. Data pengamatan biasanya berupa catatan jarak, waktu tempuh, dan perhitungan kecepatan yang diolah dalam tabel dan grafik untuk melihat hubungan antara kecepatan, waktu, dan kemiringan media. Kecepatan pada media kemiringan tinggi lebih besar dibandingkan kemiringan sedang karena kepercepatan yang lebih besar akibat sudut kemiringan yang lebih besar. Faktor gesekan pada massa benda mempengaruhi hasil kecepatan, di mana benda dengan massa lebih besar atau gesekan lebih tinggi bergerak lebih lambat. Kesimpulannya, media posisi lintasan mempengaruhi gerakan benda. Di media datar, benda bergerak dengan kecepatan konstan, sedangkan di media miring, benda mendapatkan percepatan sehingga kecepatan berubah. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.